Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Kita lanjutkan pembacaan Muraqil Butiyah halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika. Usaplah bagian luar kedua telinga kamu dengan perut kedua jempol kamu. Ini tentunya setelah mengusap kepala. Usaplah telinga kamu bagian luar dengan kedua jempol, bagian dalam dengan telunjuk, begini. Ini sunnah, bukan fardunya wudu dan bukan kewajiban dalam berwudu. Tentu hikmahnya ya besar. Dengan kita mengusap kedua telinga, hikmahnya diantaranya, seumpama awalnya suka mendengarkan hal-hal yang haram, insya Allah berkurang kesukaannya mendengarkan sesuatu yang haram, malah lebih senang mendengarkan sesuatu yang baik. Yang kedua, hikmah daripada mengusap kedua telinga, dosa telinga yang kita dengar itu dengan cara mengusap kedua telinga, maksiat telinga itu terhapus. Wal wajhu asyraful a'dha'i. Adapun muka ialah paling mulianya anggota yang ada di tubuh manusia. Muka ini paling mulianya anggota yang ada di tubuh manusia. Lakin fihi manafidu. Tetapi di dalam muka itu ada lubang-lubang yang tembus. Fi badiha murrun kawas khil udunaini. Sebagian lubang yang ada di muka itu ada yang terasa pahit. Contoh seperti kontoran kedua telinga. Nah, ini yang saya heran, kok begitu teliti musonib gitu loh. Sampai-sampai tahu rasanya kotoran dua telinga adalah pahit. Apa karena terdengar dari baunya, tercium dari baunya. Lah ini menandakan mukasabahnya musannif berarti. Kalau musannif mencicipinya nggak, ya tidak mungkin itu. Tapi kok tahu kalau kotoran dua telinga itu kok pahit. Lah ini mukasabahnya musannif. Wal ba'du milhun kadam'i, dan sebagian ialah asin. Contoh air mata. Kalau air mata saya pun pernah merasakan di saat nangis tanpa terasa air mata masuk ke mulut. Ternyata asin. Wal ba'du hamidun kalladhi fil anfi, dan sebagian yang ada di lubang di muka itu ada yang terasa kecut. Ya contohnya kotoran yang ada di dalam hidung. Nah ini juga bagian daripada mukasabahnya musannif. Untuk merasakannya tidak mungkin, tapi kok musannif tahu? Ya ini mukasabahnya musannif berarti ini ya. Ini bagian mukasabah musannif. Wal ba'du adbun karriki, dan sebagian terasa seperti air tawar. Seperti liur misalnya ya. Itu kan seperti tawar. Wa jumlatu manafidihi situn, dan jumlah lubang tembus yang ada di muka adalah 6. Al-ainani wal udunani wal famu wal anfu. 2 mata, 2 telinga, mulut dan hidung. Kadza qala Asy-Syaikh Atiyah. Begitulah yang pernah disampaikan oleh Syekh Atiyah. Wa qul, dan berdoalah, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Wahai Allah,
Jadikanlah hamba termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik dan senantiasa mengikuti kebaikan tersebut. Berarti kebaikan pun itu perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak mampu berbuat dan tidak mampu menghindar. Tidak mampu berbuat kebaikan, tidak mampu menghindar dari kejelekan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Wahai Allah, perdengarkan hamba panggilan surga. Mendengar panggilan surga ini termasuk bagian daripada kenikmatan yang ada di surga. Siapa yang dimaksud tukang panggilan di surga itu? Wa huwa Sayyiduna Bilal bin Rabbah al-Habsyi, yakni Sayyidina Bilal bin Rabbah al-Habsyi. Fil jannati mal abrar, di dalam surga bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ay al-muti'ina lillah. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu tidak terhitung. Di antaranya yang mendengar panggilan orang yang panggil dalam surga, yakni panggilan Sayyidina Bilal. Summamsah raqabataka, kemudian usaplah leher kamu. Nah, ini kalau kita ingin sempurna wudunya, di samping mengusap dua telinga, ya leher pun ya usap, biar kelak di akhir ya di hari akhir ya juga bersinar. Wakul, dan berkatalah, yakni berdoa, Allahumma raqibni minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Wahai Allah, Allah mafukah raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Wahai Allah, lepaskanlah leher hamba dari neraka, dan kami mohon perlindungan kepada Engkau dari rantai dan belenggu. Nah, ini berarti di dalam wudu itu serba doa. Raqabati maksudnya aidati minan nar. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa masrur raqabati bid'atun la yusannu. Mengusap leher adalah bid'ah, tidak disunahkan. Kama nukilah an Syarhi Raud, seperti yang sudah dikutip dari kitab Syarah Ar-Raudhah. Nah, ini menurut Imam Nawawi, bid'ah tidak disunahkan masalah mengusap leher. Menurut Imam Ghazali, disunahkan. Nah, bagi kita gimana solusinya? Biar kita tidak su'ul adab atau qalil adab pada keduanya. Nah, gimana kira-kira? Begini solusinya. Kalau kita karena serba ikut-ikutan, diikuti kedua-duanya enak. Gimana caranya ya untuk mengikuti kedua-duanya? Di saat kita mandi misalnya, karena baju kita tidak dipakai, ya mendingan itu ikut pendapatnya Imam Ghazali. Kalau di dalam keadaan dingin seperti sholat subuh misalnya, pakaian tetap dipakai, ya ikut pendapatnya Imam Nawawi. Jadi kedua-duanya bisa diikuti gitu loh. Lihat situasinya saja. Kalau situasi memungkinkan, memang bagus, ya ikut yang pendapat Al-Ghazali. Kalau memang tidak memungkinkan karena dingin misalnya, atau tergesa-gesa, waktu sholatnya sempit misalnya, ya kita mengikuti apa yang disampaikan Imam An-Nawawi. Jadi kedua-duanya bisa diikuti gitu loh. Daripada kedua-duanya dihilangkan misalnya. Kalau tidak bisa dikerjakan semuanya, paling tidak ditinggalkan semuanya gitu. Paham ya? Kedua-duanya ikuti, tidak usah kita mengecilkan salah satunya atau mendhaifkan salah satunya. Summasil lirijlakal yumna summal yusra ma'al ka'bain. Kemudian basuhlah kedua kaki kamu dengan tangan kanan kamu sampai ke mata kaki itu. Basuhlah kaki kamu yang kanan, kemudian yang kiri sampai pada mata kaki. Berarti kedua kaki, basuh kedua kaki itu sampai mata kaki. Tapi kalau kita ambil yang sempurna, bukan sampai mata kaki, tapi lebih dari mata kaki. Kalau cuma ambil cukupnya mata kaki, nanti tidak sempurna.
ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Suatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan suatu itu tadi, maka suatu itu akan menjadi wajib juga. Maka dari itu kita jangan membasuh kaki hanya sampai pada mata kaki, tapi lebih tinggi dari mata kaki itu. Wallahu alam.